Pada pembelajaran kali ini saya akan membawakan topik tentang konsep mall. Karena pembelajaran dilakukan secara daring, guru perlu mempersiapkan beberapa media yang sangat dibutuhkan dalam pengajaran. Yang pertama, tentunya adalah presensi. Presensi kita bisa menggunakan Google Form. Dengan Google Form kita bisa mengetahui kapan murid tersebut mengisinya, apakah dia telat atau tidak. Yang kedua, tentunya kita membutuhkan PowerPoint atau bahan ajar lainnya. Di sini saya menggunakan PowerPoint untuk mengajar. Dan yang paling penting, kita harus menyiapkan ruang agar kita bisa melakukan tatap muka dengan murid kita secara virtual. Di sini saya menggunakan Zoom karena fiturnya cukup lengkap. Sebelum memulai pembelajaran, hal yang tentu harus dipastikan adalah jaringan. Jangan sampai jaringan tidak stabil sehingga mengganggu pembelajaran. Yang kedua, kita harus mempersiapkan media-media yang digunakan. Sebelum kita mengajarkan materi kepada peserta didik, kita harus mempelajarinya terlebih dahulu. Dengan mempelajari materi tersebut, kita akan menjadi lebih percaya diri dan yakin tentang apa yang kita ajarkan. Tentu itu akan memperkecil tingkat kesalahan yang mungkin akan terjadi. Halo, selamat pagi. Pagi Ibu. Ibu. Nah, suara Ibu terdengar jelas kan? Jelas, Bu. Presensi di form yang sudah Ibu sediakan. Sudah, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Devita tolong pimpin doanya. Baik, Bu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa saya akan pimpin secara Kristiani. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan. Haleluya, amin. Terima kasih Devita. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah share screen Ibu sudah masuk? Sudah. Seperti yang ada di tulisannya, kita akan membahas topik tentang konsep mol. Kenapa sih konsep mol ini perlu dibahas dalam pelajaran kimia? Nah, karena konsep mol ini merupakan dasar dari penghitungan reaksi kimia berikutnya. Jadi, kita harus memahami betul bagaimana konsep mol ini. Nah, selanjutnya, pengertian mol. Mol biasa dilambangkan dengan huruf N kecil. Mol merupakan jumlah zat tertentu untuk menyatakan banyaknya suatu zat yang berukuran mikroskopis. 1 mol menunjukkan banyaknya partikel yang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom C12. Seperti yang dituliskan, 1 mol menunjukkan banyaknya partikel yang terkandung dalam suatu zat. Berarti mol itu dia lebih besar dari partikel. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum ya? Oke, apa sih jumlah partikel dalam 12 gram atom C12? Jumlah partikel dalam 12 gram atom C12 ini berhasil dihitung oleh ilmuwan bernama Avogadro. Avogadro berhasil menghitungnya, yaitu sebanyak 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Hal inilah yang disebut bilangan Avogadro. Rumus mol atom itu M per AR. Sedangkan untuk senyawa M per MR. Nah, hanya bedanya di AR dan MR. Karena atom hanya tersusun oleh satu atom, sedangkan senyawa disusun oleh lebih dari beberapa jenis atom. Nah, sedangkan untuk jumlah partikel biasanya dilambangkan dengan L atau X. Tapi kita lambangkan saja dengan L. L bisa dihitung dengan nilai jumlah mol dikali A. Nilai mol dikali A atau bilangan Avogadro. Nah, sedangkan massa selalu dalam gram. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Bu, berarti bilangan Avogadro itu udah tetapan ya, Bu? Iya, dia tetapan, jadi harus dihafalkan. Oke, terima kasih Vero. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal tentang mol dan
jumlah partikel. Hitung mol dan partikel dari 28 gram Fe, ArFe 56 gram per mol. Berarti dari slide yang sebelumnya ini, kita bisa terlebih dahulu untuk mencari nilai N. Nah, berarti N sama dengan M per AR. ya, benar Theo. Berarti masanya 28 gram, sudah dalam gram jadi tidak perlu diubah. Airnya 56. Berarti nilai molnya adalah 0,5. 0,5. Ya, Untuk menghitung jumlah partikel, kita langsung masukkan saja L sama dengan N dikali A. N-nya sudah kita temukan nilainya 0,5 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Berarti sama dengan berapa? Mungkin ada yang sudah menghitung? 3,01 kali 3,01 23. pangkat 10 kali 10 pangkat 23. Oke. Jadi tadi mungkin Ibu belum menjelaskan, jadi satuan mol adalah mol. Sedangkan satuan L itu partikel. Oke, mungkin ada yang masih bingung? Sudah ya. Oke, selanjutnya molaritas. Nah, molaritas biasa dilambangkan dengan huruf M besar. Satuannya pun juga tulisannya M besar. Nah, molaritas ini menunjukkan kadar zat terlarut dalam larutannya. Molaritas menunjukkan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Karena molaritas menunjukkan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, berarti V harus di dalam liter. Mungkin di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Belum ada, Bu. Next, kita langsung bahas soal berapakah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 40 gram NaOH dalam 200 ml larutan. ARNA 23, O 16, dan H1. Coba siapa yang tahu ini langkahnya? Kita harus mencari apa dulu? Mungkin bisa menjawab. MR dulu. Oke. MR dulu ya. Soalnya senyawa nggak sih, Bu? Ya, karena kita perlu mencari mol seperti yang dikatakan Intan, jadi benar kalian kalau harus mencari MR-nya dulu, karena ini NaOH adalah senyawa. Kita mencari MR-nya. MR-nya karena jumlah NaOH ini atomnya itu satu-satu, atom Na1, atom O1, atom H1, jadi tinggal ditambah ya. 40, Bu. Oke, sebentar Ibu tulis dulu ya. 40 ya, Pram? Iya, Bu. Nah, sekarang yang katanya Intan tadi, kita harus cari mol. Molnya kita bisa tahu dengan adanya massa, berarti kita bisa menghitungnya dari M per MR. Massanya 40 gram, sedangkan MR-nya juga 40. Berarti jumlah molnya adalah 1 mol. Seperti yang Ibu jelaskan, nilai V untuk mencari molaritas harus dalam liter. Berarti 250 ml. Jika menjadi liter, berarti menjadi 0,2. Nah, sekarang tinggal menghitung nilai molaritasnya. Molaritas ya N per V. N-nya 1 mol. Nilai V-nya 0,25 liter. Berarti hasilnya 4 molar. 4. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi kan? Untuk Sudah, Bu. molaritas. Sudah. Oke. Volume molar. Volume molar itu sebenarnya persamaannya itu cuma satu ini. Persamaan umum dari volume molar adalah PV sama dengan nRT. Dengan P adalah tekanan dalam satuan ATM, V volume dalam liter, N jumlah mol, R konstanta gas ideal besarnya 0,082 liter ATM per mol Kelvin, T suhu dalam Kelvin. Yang perlu kita ketahui,
Satu ATM nilainya sama dengan 760 cmHg sama dengan 700 mm Hg. Tapi untuk kondisi tertentu, yang pertama, volume STP atau pada standard temperature. Nah, hal ini terjadi saat suhunya 0 derajat dan tekanannya 1 atm. Kalau kita sudah tahu ada keterangan suhunya 0 derajat dan tekanan 1 atm, kita bisa langsung menggunakan persamaan volume STP. Volume STP sama dengan mol dikali 22,4 liter. 22,4 liter ini karena memang ada penelitian dari para ahli yang menunjukkan bahwa volume gas pada standar temperatur sebesar 22,4 liter per molnya. Yang kedua, ada volume RTP. Nah, volume ini pada suhu ruangan atau room temperature. Nah, seperti yang kita ketahui, suhu ruangan lumayan hangat, yaitu pada sekitar 25 derajat, dan tekanannya 1 atm. Untuk volume RTP, dalam penelitian ditemukan bahwa jumlahnya adalah 24 liter. Jadi bedanya saat dalam keadaan STP volumenya 22,4 liter, sedangkan saat RTP volume per molnya itu 24 liter. Untuk nilai R atau konstanta ini perlu dihafalkan ya, soalnya kadang di soal muncul diketahui tapi kadang juga nggak diketahui, jadi lebih baik dihafalkan. Selanjutnya kita bahas soal lagi. Hitung volume 4 gram SO3 pada keadaan STP dan RTP jika diketahui ARS sama dengan 32 dan ARO sama dengan 16. Oke, langkah pertama kita harus cari apa dulu? MR. Tentu karena ini senyawa, tentu kita perlu mengetahui nilai MR-nya. MR-nya berarti 1 dikali ARS 32 ditambah 3 dikali ARO 16 jadinya 80 ya. Setelah diketahui MR, kita perlu mengetahui nilai molnya. Mol dari SO3. Nah, mol rumusnya tadi apa? N per mr. Oke, makasih Vero. Masanya 4 gram dan MR-nya 80. Berarti nilainya 0,05 mol ya. Setelah itu kita hitung volume STP sama dengan N kali 22,4. Ya kan? Iya, Bu. Nah, kalau untuk volume RTP berapa, Deo? N dikali? 24. Nah, nilai molnya ini sama karena senyawanya sama. 0,05 dikali 22,4. Ini 0,05 dikali 24. Nilainya berapa? Mungkin ada yang sudah menghitung? Yang STP-nya 1,12 liter, Bu. Oke. Yang RTP? 1,2. Oke, mungkin ada yang masih bingung? Belum, Ibu. Oke, belum ya. Oke, ini kesimpulan dari konsep mol yang sudah kita pelajari. Ini hanya untuk mempermudah kalian dalam menghafalkan. Dan untuk tugasnya, Ibu sudah mengirimkan link Google Form, nanti bisa dikerjakan tugasnya. Tugasnya dikumpul rapat, Bu. Oh ya, tugasnya kan dalam itu Google Form tadi. Jadi kalian mengerjakan, nanti difoto, di-upload di Google Form. Batas Baik, Bu. waktunya, Bu. Batas waktunya seperti biasa, 1 minggu. Iya, Bu. Sudah selesai sampai hari ini pelajarannya. Sekarang kita harus berdoa karena tadi kita memulai pelajarannya dengan doa. Supri bisa memimpin doa penutup. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menyerahkannya kepada Tuhan agar semua yang kita pelajari dapat bermanfaat. Saya akan pimpin secara Katolik ini dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Supri. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.
pagi Bu. Terima Selamat kasih, Bu. pagi.